Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Chandra Arianto dengan NPM 2210010184 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem pada website e-learning Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menggunakan metode VISES. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada sistem serta memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas layanan pembelajaran online. Latar belakang: e-learning merupakan salah satu sistem yang sangat penting dalam proses pembelajaran saat ini. Melalui sistem ini, mahasiswa dapat mengakses materi, mengumpulkan tugas, serta mengikuti ujian secara online. Namun, berdasarkan pengalaman, penggunaan, dan observasi awal, masih ditemukan beberapa kendala seperti website yang terkadang mengalami downtime, navigasi yang membingungkan, dan pengalaman pengguna yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis untuk mengetahui aspek mana yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan adalah website e-learning Uniska MAB yang dapat diakses melalui alamat e-learning.uniska-bjm.ac.id. Sistem ini digunakan oleh mahasiswa dan dosen sebagai pembelajaran daring. Beberapa fitur utama yang tersedia antara lain akses materi kuliah, pengumpulan tugas, forum diskusi, serta pelaksanaan ujian online. Perencanaan riset. Dalam penelitian ini terdapat 3 fokus utama, yaitu objek penelitian, permasalahan yang ditemukan, dan solusi yang diusulkan. Dari hasil observasi ditemukan beberapa permasalahan seperti downtime sistem, navigasi kurang intuitif, serta pengalaman pengguna yang masih membingungkan bagi penggunaan baru. Untuk mengatasi hal tersebut, diusulkan beberapa solusi, seperti perbaikan UI dan UX, optimasi server, penyederhanaan navigasi, serta penambahan fitur, notifikasi tugas dan pengumuman. Dengan adanya solusi tersebut, diharapkan sistem menjadi lebih efektif dan nyaman digunakan. Selanjutnya, perencanaan waktu pembuatan sistem atau SDLC. Dalam penelitian ini digunakan metode waterfall sebagai pendekatan SDLC karena memiliki tahapan yang terstruktur dan berurutan. Pada minggu pertama dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan sistem. Minggu kedua akan dilakukan perancangan solusi dan desain sistem. Minggu ketiga dilakukan implementasi prototipe dan rancangan usulan. Setelah itu, minggu keempat dilakukan pengujian terhadap solusi yang telah dibuat. Dan minggu kelima dilakukan dokumentasi serta penyusunan rekomendasi pengembangan. Selanjutnya, identify dan understand. Pada tahap identify dilakukan identifikasi masalah yang ditemukan pada sistem. Beberapa masalah yang berhasil diidentifikasi dalam website yang terkadang tidak dapat diakses, navigasi yang kurang intuitif, dan informasi yang belum tersusun secara optimal. Sedangkan pada tahap understand dilakukan pemahaman terhadap alur kerja sistem yang sedang berjalan. Berdasarkan flowchart, dapat dilihat bahwa pengguna melakukan login, memilih mata kuliah, mengakses materi, mengerjakan tugas, dan mengunggah tugas, mengikuti ujian, dan melihat hasil penilaian. Selanjutnya, analisis sistem e-learning Uniska MAB menggunakan metode VISES. Analisis sistem dilakukan menggunakan metode VISES yang terdiri dari 6 aspek. Pada aspek performance, ditemukan bahwa sistem terkadang mengalami penurunan performa dan downtime. Pada aspek information, ditemukan bahwa informasi tugas belum mudah ditemukan oleh pengguna. Pada aspek ekonomi, sistem sudah memberikan manfaat dengan mengurangi penggunaan kertas dan proses administrasi manual. Pada aspek kontrol, sistem telah menggunakan autentikasi login sehingga keamanan akses sudah cukup baik. Pada aspek efisiensi, pengguna masih
perlu membuka beberapa menu untuk menemukan informasi tertentu. Dan pada aspek servis ditemukan bahwa pengalaman pengguna masih dapat ditingkatkan, terutama dari sisi kemudahan pengguna. Oke, berikutnya report dan rekomendasi perbaikan. Berdasarkan hasil analisis dapat ditemukan dan disimpulkan bahwa aspek yang paling membutuhkan perhatian adalah performa, efisiensi, dan servis. Oleh karena itu, terdapat beberapa rekomendasi yang diusulkan. Pertama, melakukan optimasi server untuk mengurangi downtime. Kedua, memperbaiki desain UI dan UX agar lebih mudah digunakan. Ketiga, menambahkan fitur notifikasi tugas dan pengumuman. Dan yang terakhir adalah menyederhanakan struktur navigasi hingga informasi dapat ditemukan lebih cepat. Dengan penerapan rekomendasi tersebut, diharapkan kualitas layanan e-learning Uniska dapat meningkat. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem e-learning Uniska telah mendukung proses pembelajaran daring dengan baik. Namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama pada performa sistem, efisiensi penggunaan, dan pengalaman pengguna. Melalui metode VICES, permasalahan tersebut dapat diidentifikasi dan diberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.